Kita mau selalu bersyukur ke dalam hadirat Tuhan, dan kita selalu meninggikan Tuhan di atas segalanya.
Yesus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri. Kita akan perkatakan pengumuman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mau masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur dalam hadirat Tuhan. Sudah hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikannya dengan hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwamu bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganmu terangkat, Tuhan nyanyi dalam pujian umatnya. Sudah dirasa dengan hati yang bersyukur. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan
kita besar, Dia sungguh amat besar. Kita besar, Dia sungguh amat besar. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan persiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Saya minta Mbak Nova untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa atas berkat firman-Mu pada kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu, kiranya puji-pujian kami, penyembahan kami boleh layak di hadapan-Mu dan boleh menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memberikan sebagian berkat-Mu yang ada pada kami, kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan kami agar boleh
berkenan dan boleh berguna bagi pekerjaanmu di tempat ini Tuhan. Kau berkati anak-anakmu yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Kau berkati yang akan menjalankan juga yang akan mengelolanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau selalu gandol Gusti. Gandol Gusti saben dina wangi gandol Gusti saben dina wangi gandol Gusti. Percaya orang bakal cilaka nanging uripku mulia selawila. Hatiku rasa tentrem, hatiku saya senang saben dina bulange gandol Gusti. Gandol Gusti saben dina wangi gandol Gusti. Gandol Gusti saben dina wangi gandol Gusti. Kula aku percaya orang bakal cilaka nanging uripku mulia selawila. Hatiku rasa tentrem, hatiku saya senang saben dina bulange gandol Gusti. Aku percaya orang bakal cilaka nanging uripku mulia selawila. Hatiku rasa tentrem, hatiku saya senang saben dina bulange gandol Gusti. Saben dina bulange gandol Gusti, saben dina bulange gandol Gusti. Saben dina kita mau menggandol Tuhan. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah Tuhan yang membalikkan dengan berlipat kali ganda. Sementara kita akan diselah keberanian Tuhan. Biarlah Tuhan selidiki hati kita. Biarlah Tuhan mau menyatakan apakah maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Hati yang hancur Tuhan berkenan. Nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku, sikapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku. Yang kau
cari, temukanlah hati yang berkenan, temukan hidupku melalui gemerlapnya dunia. Perkenananmu
Kami mau setia, kami mau lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kuduskan, sucikan kami, agar setiap kami boleh mendengarkan firman-Mu, melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi, shalom. Haleluya. Kadangkala ya konsentrasi kita tidak fokus ya. Ada orang mengucapkan salam tidak dibalas ya. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Saya belum ahlinya ya. Makanya kita mau belajar bersama-sama. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang harus saya sampaikan ya. Pada saat pagi hari ini, yaitu tentang dosa ya, tentang dosa. Pagi ini sudah ada yang melakukan dosa dengan mulutnya, dengan pikirannya ya, pasti sudah ada ya, apalagi emak-emak ya, ibu-ibu. Wes pagi-pagi sudah berteriak-teriak, mengomel-ngomel. Itu juga sudah dosa. Ya. Nah, dosa ini berasal dari mana? Ya. Dari mana dosa ini sebenarnya? Kita melihat Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga. Di situ katakan bagaimana kejatuhan manusia di dalam dosa. Ya, iblis itu ada sebelum manusia diciptakan. Iblislah yang membujuk manusia untuk melanggar perintah Allah. Melanggar perintah Allah itu berarti dosa. Sampai manusia berbuat dosa. Ya. Pencobaan iblis yang ada dalam Kejadian 3 ini untuk menjerat Hawa dan Adam. Apa itu? Yang pertama, ayat yang ke-6. Kita baca ayat ini bersama-sama dengan bangkit berdiri. Kejadian 3 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Silakan duduk. Dari Kejadian 3 ayat yang ke-6 ini kita melihat pelajaran apa? Yang pertama, pencobaan yang diberikan oleh iblis. Pencobaan itu bisa membuat jatuh, tetapi juga bisa juga tidak membuat jatuh, seperti pencobaan yang dialami Tuhan Yesus. Dia tidak jatuh dalam dosa. Ya. Sedap kelihatannya. Ya. Kalau dosa itu kelihatannya jelek, ya, menakutkan, manusia tidak akan tertarik untuk melakukannya. Ya. Makanya iblis membuat dosa itu kelihatan baik dan sedap. Enak ini buahnya ya, apik. Kalau kita beli buah itu paling yang bagus, gak mungkin buah bosok-bosok kita beli. Pasti milih yang cantik, ya.
milih yang bagus. Ya, wong milih bagus saja dalamnya masih ada ulernya. Lihat rambutan. Kelihatannya bagus kulitnya. Ketika saya buka, masalah, uget ya. Sudah milih yang bagus tapi dalamnya masih jelek. Ya. Iblis memperlihatkan dosa itu ini loh. Sedap kelihatannya. Yang kedua, baik untuk dimakan. Ini keinginan daging manusia. Ya. Mungkin Hawa saat itu sedang lapar. Dia jalan-jalan di Taman Eden, mendekati buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Wih, buah ini sepertinya enak untuk dimakan. Karena lapar. Ya, karena lapar makanya dipetik terus dimakan. Nah, itu yang kedua yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Yang ketiga, kesombongan. Ya, kesombongan dari intelek. Coba kita lihat ayat yang kelima. Kejadian 3 ayat yang kelima. Tolong dibacakan. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, matamu akan terbuka. Kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Kepo, ya. Hawa ini kepo, pengen tahu. Manusia itu kan seperti itu. Semakin dilarang, semakin ingin tahu. Kayak anak-anak ini. Jangan, nanti jatuh, malah lari-lari, lompat-lompat. Jangan, bahaya, malah dideketi. Nah, manusia seperti itu, ingin tahu. Ya. Iblis katakan matamu akan terbuka. Ya. Kemudian yang keempat, ingin mencapai sukses. Ya. Manusia ingin seperti Allah. Ya. Siapa yang gak mau sukses? Maulah semuanya. Pengen sukses. Yang sukses pun kadang-kadang masih pengen sukses lagi. Apalagi kita yang masih belum sukses. Pengen sukses, menyamai Allah. Kemudian keinginan untuk diterima oleh sesama. Maksudnya apa? Ketika Hawa mau makan buah itu, dia ngajak Adam. Suamiku tersayang, ini makan. Padahal Adam tahu ini enggak boleh. Tetapi karena ia ingin diakui oleh istrinya bahwa dia ini mungkin mencintai, menyayangi, dimakan. Kepingin diterima oleh sesama. Ya, pada saat itulah dosa masuk dalam kehidupan manusia. Nah, inilah pertama kali dosa timbul. Sehingga dosa ini menjadi dosa yang diwariskan kepada kita semua. Manusia lahir sudah mewarisi dosa. Ini namanya dosa asali, dosa warisan. Dosanya dari Adam dan Hawa. Ya, dosa keturunan. Kita lihat Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12, kemudian 17 dan 18. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. 17. Roma 5 ayat 17. Sebab jika
oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikianlah pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ya. Oleh satu orang pelanggaran semua orang berdosa. Ya. Semua orang berdosa. Enggak ada bayi itu lahir suci, enggak ada ternyata. Dia sudah mewarisi dosa Adam dan Hawa. Dosa kedua orang tuanya. Ya. Ditularkan kepada semua orang. Bukan hanya penyakit, bukan hanya sakit ya. Yang ditularkan, tetapi ternyata dosa itu ditularkan kepada semua orang. Kita ini jadi pewaris dari dosa Adam dan Hawa. Ya. Dosa warisan itu termasuk kecenderungan untuk berbuat jahat. Ya. Kemudian suatu keadaan dosa. Apa sih suatu keadaan dosa? Roma 5 ayat 12 tadi kita sudah baca. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Ya. Satu orang membuat keadaan seluruh dunia menjadi berdosa. Kemudian dosa warisan itu termasuk apa? Perseteruan dengan Allah. Roma 8 ayat yang ke-7. Roma 8 ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya. Hawa sudah tidak taat kepada Allah. Dia mendengarkan suara iblis sehingga dia memakan buah pengetahuan itu. Adam juga makan, nular toh, ya. Membuat perseteruan dengan Allah. Allah bilang, loh, kok kamu makan? Kan aku bilang tidak boleh, jangan kamu makan, jangan itu larangan, ya. Namanya jangan ya jangan dilakukan. Perseteruan dengan Allah sehingga manusia diusir dari Taman Eden. Ya, dosa warisan atau dosa asali itu menjadi akar daripada muncul buah atau tanda luar yaitu. Dosa asali ini, dosa warisan ini bagaimana bisa tidak ada dalam hidup kita. Dosa itu ada dua, dosa asali dan dosa perbuatan. Nanti kita lihat bagaimana dosa asali ini bisa dihilang dalam hidup kita. Kita melihat yang kedua, dosa perbuatan. Roma 3 ayat 23. Kita mulai di dalam Roma ya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, semua orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Ini yang membuat dosa perbuatan. Apa itu dosa perbuatan? Mencuri, berbohong, berzina, menyembah berhala, pokoknya keinginan daging. Itu dosa perbuatan. Kalau dosa asali kan diwariskan dari Adam dan Hawa. Kalau dosa perbuatan yang kita lakukan sendiri.
sengaja ataupun tidak, dosa perbuatan. Nah, kalau dosa asali itu harus disucikan dan diampuni. Diampuni dan disucikan. Kalau dosa perbuatan diampuni. Seperti ini. Anak saya misalnya ya, kan sudah pakai baju putih. Kemudian di luar itu ada hujan. Saya bilang, jangan keluar, ya. Nanti bajunya kotor. Tapi karena namanya anak kecil ya, enak paling yo hujan-hujan, ya. Main hujan-hujan, seger paling ya. Nah, ketika saya masuk ke belakang, dia buka pintu, lari ke depan. Main hujan. Dia melanggar perintah saya. Main hujan-hujan, akhirnya bajunya kotor. Kena apa itu namanya? Debu, bletok ya. Kotor, blentong-blentong baju putih ya. Saya tahu, saya marah. Loh, sudah dibilangi gak boleh main di luar, nanti kotor. Kok tetap dilanggar. Anak saya minta maaf. Ya, saya maafkan. Maksud saya mau nesu ya. Kalau anak kita berbuat salah nesu meneng, berhari-hari tidak menyapa, terus gak dikasih makan. Dah ya, namanya orang tua pasti mengampuni, memaafkan perbuatan dia. Apa perbuatannya tadi? Yaitu tadi, melanggar perintah. Main-main hujan di luar. Tapi apakah bajunya bersih? Tidak, bajunya tetap kotor. Bagaimana mengatasi baju yang kotor ini? Harus dicuci. Demikian juga dosa. Dosa asal itu harus disucikan. Ya. Disucikan. Kalau dosa perbuatan diampuni, benar, diampuni. Karena manusia ini penuh dengan kelemahan, pasti akan berbuat dosa lagi. Ya. Apa artinya dosa? Menurut John Wesley, kita ini GKN menganut atau mengikuti John Wesley, Armenian. Menurut John Wesley, dosa itu melanggar dengan sengaja hukum Allah yang sudah diketahui. Anak saya tahu kalau main di luar itu pasti bajunya kotor, tapi dilanggar juga. Itulah dosa. Ya. Namanya manusia itu penuh dengan kelemahan dan tidak bisa menghindari. Ya. Padahal dosa itu bisa dihindari. Bisa kan? Ya. Misalnya kita melihat sesuatu, nemu uang gitu ya. Dompet. Terus isinya banyak. Apalagi waktu itu kita lagi tidak punya uang. Wih, ini berkat dari Tuhan. Berkata, ya ini berkat dari Tuhan kayaknya. Tapi di situ ada KTP-nya. Gimana? Menurut Bapak Ibu? Dikembalikan. Ya, dosa bisa dihindari, dikembalikan. Ya. Pasti ada berkatnya sendiri, tiba-tiba dikasih sama orangnya ya juga itu suatu berkat. Ya. Suatu berkat. Ya. Tuhan Yesus menggarisbawahi bahwa betapa pentingnya
motivasi kita ketika kita tahu itu dosa, apakah itu bisa dihindari atau tidak? Kita melihat dalam Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 22 dan 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya. Motivasi. Sudah tahu itu dosa. Ya. Dicontohkan dalam Matius 5 ayat 28. Menginginkan saja itu sudah berzina. Apalagi ngepek. Ya. Mek menginginkan lo ya. Ya ampun ayune arek iki. Nah niyo dadi bojoku ya. Itu sudah berdosa. Apalagi mengambil perempuan ini menjadi istrinya seperti yang pernah Daud lakukan. Ya, ketika dia sedang di sotoh istana, ya, melihat Batsyeba sedang mandi, disitulah dosa timbul. Loh, bojone sapa iki kok ayu men? Gimana itu? Tuhan Yesus katakan motivasimu itu loh, keinginanmu itu loh, untuk tidak berbuat dosa dihilangkan. Ya, jangan tahu itu zina, jangan dilakukan. Ya, karena kita tahu apa upah dosa, maut. Ya, Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, upah dosa ialah maut. Maut itu apa? Kematian. Di sini di dalam pelajaran GKN, maut itu ada 3. Mati jasmani. Tahu ya kalau mati jasmani berarti secara tubuh. Yang kedua, mati rohani. Terpisah dari Tuhan, tidak berjalan dengan Tuhan lagi. Ya, meninggalkan Tuhan. Yang ketiga, mati rohani kekal. Sudah mati tubuh jasmaninya, mati rohaninya kekal. Dia sudah tidak terima Allah. Sampai ke kematiannya. Ini mati rohani kekal. Tidak terima Tuhan, tidak terima Allah sampai dia mati. Ya. Karena dosa kita kehilangan kemuliaan Allah. Namun Allah ini mengasihi manusia. Apa yang dilakukan? Ya, apa yang dilakukan Allah untuk mengatasi dosa manusia ini? Ya, memberikan jalan apa? Keselamatan, salib. Jalan keselamatan. Efesus pasal 2 ayat 18. Efesus 2 ayat 18. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ya. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Oleh Dia. Ya, diperdamaikan dengan Allah. Ya,
yang kita sudah diusir, manusia pertama diusir dari Taman Eden, bahkan dijaga itu Taman Eden supaya manusia tidak boleh masuk lagi. Ya. Hubungan manusia dengan Allah rusak. Kita yang diciptakan seturut dengan gambar Allah ini rusak gambarnya Allah. Namun karena jalan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita melalui salibnya, kita beroleh pendamaian. Ya. Ayat yang terakhir, Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah menentukan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian oleh karena iman dalam darahnya, dan hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Oleh karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya. Dulu masa kesabaran Allah. Kemudian dia memberikan Yesus sebagai jalan pendamaian, ya, dengan darahnya, ya, sebagai jalan pendamaian. Oleh karena itu kita orang yang berdosa ini, ya, dosa-dosa kita yang sudah tercatat ini itu dihapus ketika Yesus mati untuk kita manusia. Ya, kita bersyukur semua saat ini kita menerima Tuhan Yesus. Kita tidak mati rohani, tidak meninggalkan Tuhan, tidak meninggalkan Allah, tapi kita hidup. Gambar Allah yang rusak dalam diri manusia sudah diperbaiki karena jalan keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus berkati. Biarlah pelajaran, ya, ini sepertinya pelajaran buat kita. Kalau itu kita tahu itu dosa, ya jangan dilakukan. Walaupun kita ini penuh kelemahan, tapi jangan menyerah dengan kelemahan. Dilawan. Ya. Di nama Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Allah kita. Saya tidak janjian dengan Bapak Yeri. Ternyata saya melihat lagu ini, ya. Lagu yang tadi kita nyanyikan bahwa hati yang hancur Tuhan tahu setiap hati kita. Kita mau bertobat. Jangan terus-terusan jatuh di dalam dosa. Bertobatlah. Zaman semakin tidak baik buat kita. Kita sudah melihat contohnya di negara Amerika sana. Satu kota dihanguskan. Biarlah kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan mau menyelidiki setiap hati kita. Nyatakan yang Kau mau, selidiki kami Tuhan. Selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku. Nyatakan yang Kau mau, selidiki hatiku.
kami Tuhan. Kami mau Engkau selidiki kami. Nyatakan yang Kau selidiki hatiku. Singkapkan bila ada yang salah di dalam hidup kami Tuhan. Singkapkan bila ada yang salah, Roh Kudus jamah hatiku. Nyatakan yang Kau mau, selidiki hatiku. Singkapkan bila ada yang salah, Roh Kudus jamah hatiku. Hati yang hancur Kau berkenan, hati yang kan yang Kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan hidupku melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau tahan, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Apalah arti hidup kita tanpa Yesus menyelamatkan seluruh umat manusia? Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita sudah masuk di dalam kehidupan penghukuman kekal, yaitu api neraka. Kita manusia tidak luput dari dosa, tetapi kita mau menjadi orang-orang yang taat kepada firman Tuhan, menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Tinggalkan setiap dosa yang sudah pernah kita lakukan. Jangan menjadi seekor babi yang kembali ke kubangan, ataupun seekor anjing yang menjilat muntahnya. Kalau kita sudah diampuni, dikuduskan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kita. Tinggalkan kehidupan kita yang lama. Tinggalkan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hiduplah untuk kemuliaan nama Tuhan. Hati yang hancur Kau berkenan, Hati yang kan yang Kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan hidupku melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau tahan, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Sama-sama kita bangkit berdiri.
Biarlah Engkau senantiasa menyucikan setiap hidup kami. Ampuni Tuhan yang seringkali kami berulang-ulang melakukan perbuatan dosa. Biarlah pagi hari ini kami bertobat, kami mau taat kepada Engkau Tuhan. Kuduskan kami semuanya. Terima kasih Bapa, kuduskan setiap pelayan-Mu yang akan melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini. Juga kuduskan seluruh jemaat-Mu. Biarlah perjamuan kudus ini menjadi berkat, tidak menjadi Tuhan laknat, tapi Engkau yang memberkati Tuhan untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami akan sambut perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu Bisa berdoa kepada Tuhan. bagiku. Apa yang menjadi kerinduan saudara Sebab melalui perjamuan kudus, biarlah Bapak Ibu bersuarakan kepada yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. biarlah tindakan kami dalam perjamuan kudus jangan menjadi kebiasaan, tapi harga yang mengorbankan yang sudah menebus setiap dosa kita. Aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Selalu apa yang aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu bukakan, sebab Kau Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa yang kekal. Yang terakhir merenung. Bagaimana Tuhan sudah menyerahkan hidupnya untuk kita. Jangan sampai kita jatuh bangun di dalam dosa. Tapi kita mau bangkit bersama Tuhan sehingga kita tidak melakukan dosa lagi.
sehingga hidup kita boleh dikuduskan oleh Tuhan. Bila kita mau menghargai pengorbanan Tuhan pagi hari ini. Dengarkan firman Tuhan 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengarkan firman Tuhan. Adapun roti yang sudah kita pecah-pecahkan bersama, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan setinggi kepala kita. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Dengarkan firman Tuhan. Adapun cawan yang sudah kita mintakan berkat kepada Tuhan, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau angkat kedua tangan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kau beri yang kau minta. Haleluya. Kau beri yang ku minta. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan kasih. Saat kita mencari Dia, kita mendapatkan. Saat kita mengetuk pintu hatinya Tuhan, Tuhan membukakan. Haleluya. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Kami juga boleh menikmati pujian dan penyembahan kami. Biarlah semuanya itu boleh menjadi berkat bagi kami segalanya. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Saya serahkan. Terima kasih atas pelayanannya Ibu Ika dan Ibu Gembala. Biarlah Tuhan selalu berikan yang terbaik dan Tuhan selalu memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua dan nanti dilanjutkan persembahan perpuluhan dan persembahan listrik. Kita akan pujikan Gandol Gusti. Seperti
persembahan Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah Tuhan yang membalikan dengan berlipat kali ganda. Amin. Puji Tuhan. Untuk pengumuman ibadah sepekan, Selasa jam 6 sore ada ibadah menara doa di gereja, dan Minggu jam 6 pagi ada ibadah raya akan dilayani oleh tamu, dan setengah 7 ada ibadah sekolah minggu. Dan ada tambahan lagi, kami sekeluarga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir pada ucapan syukur di rumah kami Sabtu jam 5 sore. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk ibadah ucapan syukur di rumah. Dan tanpa terkecuali boleh Bapak Ibu sekalian untuk hadir untuk kita mengucap syukur bersama-sama di rumah. Itu hanya pengumuman yang dari kami. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menunjukkan El Shaddai. Saya undang Ibu Gembala untuk maju ke depan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia kuasa, Dia kuasa, El Shaddai mulia. Buat kehadiranmu tengah-tengah kami, sehingga kami pulang boleh membawa berkat yang luar biasa dari Tuhan. Berkati tim PAW, tim musik, LCD, kolektan, juga hambamu BK yang sudah menyampaikan firman. Tuhan berkati pembukaan rasa firman-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih sebentar kami mau meninggalkan tempat ini dan menyertai kami. Kami tetap ingat untuk saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, banyak sekali yang terkena flu Tuhan, batuk. Biarlah Tuhan Kau akan berikan kesembuhan sehingga dengan tubuh yang sehat Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, Engkau berkati. Oh Tuhan, baik dari pemerintahan daerah sampai ke pusat, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami mau berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mau angkat hati kita dan tangan kita untuk minta berkat Tuhan. Anak-anak remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki, perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, berkat jasmani rohani, berkat kesehatan, kekuatan, berkat ekonomi, rumah tangga, keuangan, pekerjaan, terlebih damai sejahtera ada di dalam pribadi kami dan keluarga kami mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu.